back to my YouTube channel. And this time back again bersama Hamba of Air. Kedua kalinya bisa hadir Kapun Cup loh, Patricia Girl. Selamat datang di kediaman saya yang masih sewa ini. Halo Kak. Walaupun belum ada atribut-atribut, tapi seadanya, dan ini juga dadakan banget. Bener banget. Karena kita barusan aja kerja bareng. Yes. Puji Tuhan setelah hampir setahun. 6 bulan, 8 bulan tepatnya. 6 Nggak aktif, 8 kurang bulan lah aktif ya. Kurang aktif gitu. karena pandemik ini. Yes. Ya kan? Tapi sebelum kita lanjutin, jangan lupa untuk subscribe dan juga turn on your notification biar kita semakin semangat, ya kan? Banget. Oke. So, kali ini kita bakal bincang-bincang dengan Kado Show, Patricia Girl. si Hamba of Air, Dan juga from Indonesia. yang walaupun tidak ada di TV, tidak ada di radio, tapi tetap hits rezeki MC lancar aja terus. Amin, puji Tuhan, ya ampun. Kado, gimana sih sekarang semenjak pandemik, sejak bulan Maret? Maret. Yes, gimana tuh kayak kehidupan off air Anda? Sebenarnya itu kayak tiba-tiba kayak ada guntur ya. Ya kan, tiba-tiba kayak ada bencana gitu loh. Karena apa? Kerjaan kita ini kan adalah kerjaan harian. Betul. Dimana misalnya by schedule kadang-kadang udah 3-4 bulan di booking, bahkan setahun udah di booking. Yes. Udah nih, udah kita lock. Tiba-tiba muncullah corona manja ini, ya dong. Yang kita pikir memang awalnya itu kayak cuman kayak flu biasa lah, paling 2 bulan 3 bulan udah selesai. Ternyata panjang. Betul. Mau nggak mau, gara-gara emang ada peraturan pemerintah, kita nggak boleh kumpul, nggak boleh event, langsung semua tempat itu tutup. Ya udah, tiba-tiba jadwal ada dipospon, ada yang nggak jadi, ada yang tiba-tiba pindah ke tahun depan gitu kan. Iya. Malah jadi bikin kita tuh jadi kayak nggak produktif lagi, Bo, nggak aktif lagi gitu loh. Sedih sih. Jadi lu ngapain sebenarnya. aja di rumah, Say, sama ini? Di rumah itu gue akhirnya kan orangnya sama kayak lo yang nggak bisa diem kan. Ada yang dikerjain gitu kan. Apa aja lu, Mama? Gue ngepel, mau cuci baju gitu. Enggak. Gue melakukan seperti itu juga bantuin keluarga gue. Ya gue bikin konten gitu kan. Gue pengen tenar kayak lo, Pel. Oh iya, gitu amin. kan. Gue bikin konten dan juga akhirnya gue sering live Instagram gitu kan sama teman-teman juga follower gue yang istilah kata tiba-tiba tuh gue kayak ngasih edukasi, Bo, tentang dunia MC gitu kan. Udah nih, gue bikin lah iseng-iseng seminggu sekali, bikin gitu. Tapi ya guys, emang kita tuh gak pernah tahu rezeki ya. Betul. Gue sempat off 2-3 bulan live Instagram terus gitu kan. Ternyata ada yang lirik, Bo. Ada yang lirik, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Itu malah bikin kita jadi ada pemasukan gitu. Oh iya, kan. apa tuh? Yang MC lagi, tapi kita daring gitu loh. Jadi kayak virtual yang kita berlakukan sekarang ini kan gitu. Sama ada beberapa pihak mall manggil-manggil. Tapi jujur sebenarnya kita sebagai MC off air itu bener-bener kita tuh bener-bener yang kayak totally off gitu loh. Nah baru kemarin doang nih dapat lagi tiba-tiba PSBB. Ya kan, sedih. Betul. Dan juga ternyata kan yang ngalamin kan bukan gue doang. Maksudnya Yes. gue juga pasti kan juga kadang-kadang kan dipospon ya kan. Ada berapa kita ya? Iya, kan? sebenarnya aku tuh kayak banyak sih yang jadwal sama lo juga ya, Kado. Oktober ada, November ada gitu. Tapi banyak yang postpone segala macam. Pasti stres gitu. Dan juga pasti yang ngalamin itu kan bukan kita doang ya. Pasti ada beberapa MC juga, dari beberapa scope acara juga pasti pada gini, aduh gila ya, gue masih di kamar rebahan doang gitu. Aduh gila ya, masa gue ngapa-ngapain nih. Aduh gila ya, ini paling sensitif. Uang gue itu udah mulai berkurang. Iya, pasti lah semuanya kayak gitu. Ya kan, mesti gini, kita kadang-kadang lagi banyak job, tiba-tiba beli ini beli itu kita nggak pernah mikir nih tiba-tiba ada pandemi kayak gini. Makanya banyak juga sih cerita teman gue yang pada cerita ke gue bahwa mereka pulang kampung akhirnya mereka jual motor, sampai mereka akhirnya tidak ngekos lagi balik ke rumah orang tuanya gara-gara nggak ada kerjaan sama sekali gitu loh. Ya gue sih puji Tuhannya karena gue cepet belajar ya dengan keadaan kayak gini. Oh ini nggak bisa nih gitu, akhirnya udah gue mulai lagi ada tawaran kayak ngajar gitu sih. Puji gitu. Tuhan. Puji Tuhan banget. Tapi gitu. memang again kalau kalian nontonin video aku sama Kado sebelumnya, memang aku kan udah promoin Kado ya. Iya, Maksudnya thank you banget loh, Pet. Emang passionnya itu tuh untuk mengajar, dan bahkan gue sendiri aja tuh sempet yang mau belajar sama Kado. Makasih banget. Dara juga masih terus ada gitu betul. kan, gitu makanya seneng banget gitu loh. Iya, karena maksudnya off
air dan on air tuh sangat beda. Beda banget. Gimana lo grab attention orang, itu kan sangat beda kan. Beda banget. Tapi ada satu hal yang menarik dari Kado. Jadi tadi kita baru ngobrol-ngobrol, makanya ada satu hal yang menurut gue ini penting banget untuk dibicarakan. Oh my god, apa betul? Memerdekakan diri. I love it. Gue itu adalah dulu pribadi emang yang suka banyak ngomong, bukan ngomong bullshit, tapi emang ngomong gitu kan. Apa aja diomongin, Say? Gue termasuk di keluarga yang emang apa ya, kayak emang punya rule sendiri gitu kan. Gue berenam, jadi gue berenam gitu sama abang gue. Gue termasuk orang yang suka yang wah gitu-gitu lah. Cuman waktu era kecil, waktu gue masa kecil remaja itu, gue tuh kayak terkangkang gitu, Bo. Maksudnya kayak gue nggak bisa nih gitu kan. Aduh gak enak nih sama keluarga. Jadi emang keluarga tuh punya rulesnya sendiri gitu kan. Karena emang keluarga gue bukan orang yang terlalu jiwa entertainment banget gitu. Nah ketemulah figur-figur akhirnya waktu itu Jovie Adiguna gitu kan, Ana Siantar, teman-teman semua ya, Bo. Dan juga ada Patricia Gaulah waktu itu. Jadi gonglingnya itu doi gitu kan. Jadi gini, gue pernah duduk bareng satu acara dengan Jovie Adiguna di Kelapa Gading waktu itu. Oh my god gitu. Jovie kalau denger ini truly gue jujur banget. Gue nggak kenal dia tapi dia tuh humble banget. Humble banget, fashionable banget. Dan dia punya pride tapi nggak sombong, Bo. Ngeri ya. Maksudnya gini loh. Ngeri loh, itu ngeri banget loh. Jadi gini, ngerinya itu gini, maksudnya kayak ngeri gimana sih? Amazing, ngeri ya, Bo. Gini. Kan banyak orang yang kadang-kadang suka gini, oh iya oke, gitu-gitu, oke. Enggak, dia tuh enggak gitu, tiba-tiba gue kan kalau nge-MC kan makeup, gue ada satu buah pernyataan dan juga pertanyaan yang bikin gue speechless. Dia perhatikan banget. Gue duduk bareng di briefing nih sama orang Kelapa Gading. Dia dengerin banget kan, dia emang bersangka-sangka serius banget, kayak profesional banget. Dia ngeliatin gue gitu, dia nanya, gue tanya dong, apaan? Foundation lo apa? Kan gue langsung, hah? Lo gue kata, foundation lo apa? Iya, bagus tuh, kata gitu. Iya, udah nanya, dia kan juga makeup expert juga kan, dia kan juga ngerti kan. Dan kan udah bener ya, Cok? Parah. Setelah berapa tahun, Say? 20 tahun, Say. Sekarang udah pinter, Say. Udah jago, Say. 3-4 warna. Set, oh ini kurang monokrom, oh ini kurang beralur, oh ini kurang ini. Lama-lama kayak mesin jahit muka gue. Iya, nah akhirnya nanya gitu, oh gue pakai produk ini gitu kan. Bagus deh, emang ada produk kayak gitu kan, mungkin belum familiar kali ya. Bagus banget tuh, oh cakep deh kata gitu. Gue bingung, maksudnya gini, itu orang sampai memperhatikan makeup gue gitu kan. Maksudnya kan kadang orang yang gini, duduk bareng. Kan Jovie stylish, Cok. Iya, I know that, tapi kan kadang-kadang nggak notice gitu, maksudnya kayak tidak menganggap orang gitu. Kalau Jovie kan bener-bener tahu, oh ada orang sampingnya dia, makanya dia ngomong gitu, dia nanya, komunikasinya bagus gitu. Udahlah sepanjang acara itu dia bener-bener kayak semua isi jawabannya itu bikin gue kayak, gitu kan. Adalah asisten gue si Fikri ngefans banget gitu kan. Bukan legend. Tapi ini hebat loh bang ini, fansnya banyak nih Jovie ya. Jovie kita ngomongin lo nggak apa-apa ya. Tapi ini gue belajar banget tentang namanya memberdayakan diri gitu. Maksudnya kayak dia kan jadi diri sendiri dan keluarganya support banget. Dan everybody mau ngomong apapun bodo amat gitu. Yang penting gue ngasih influence positif sama orang gitu. Gue bilang ini, Jovie asisten aku pengen minta ucapin dari kamu. Oh iya boleh. Kalau biasanya berat banget loh. Dia masih mau, itu yang gue hebat banget. Makanya gue bilang, gue sangat respect banget sama orang seperti itu. Dan, dia ini bisa sukses loh. Maksudnya gini, gue tidak mau jadi seperti dia, tapi gue ngoreksi diri gue gitu loh. Oh, gue harus jadi diri gue sendiri gitu loh. Udahlah kucuk-kucuk gitu kan, sejalan waktu, ketemulah tante ini. Ya kan, di Instagram muncul dengan pose yang kayak rambut ikut-ikut gitu kan, hitam putih gitu kan, gue bilang gitu. Ih mampus dia kan menang ya, nggak menang ya, runner up tapi namanya melambung. Dan gue akhirnya follow dia lah, gue mulai YouTube-nya gue ikutin semuanya. Oh my god, maksudnya gini, Patricia gue tuh merdeka banget, sumpah merdeka banget. Karena lo tau gue dulu gimana kan? Iya, gue tau lo gitu, maksudnya kayak lo kan cuma yang kayak iya gilanya lo tuh nggak segila sekarang gitu. Iya kan. Makanya gilanya ketahan, Say. Ketahan, sama kayak gue, Bo. Nah makanya gue bilang ini, akhirnya gue ngeliat Jovie gitu kan, ya mereka bisa sukses jadi diri sendiri, kenapa gue enggak gitu kan, gitu loh. Tapi akhirnya we find out why. Apa? Ya kan? Yang gue pelajarin kenapa dulu gue gak bisa memerdekakan diri gue, karena stigma dari keluarga gue yang tidak menerima gue apa adanya. Dan beda hal dengan Jovie Adiguna yang dimana keluarganya terima. Sebelumnya tidak menerima tapi lebih
lebih menerima Jovi lebih awal dibandingkan keluarga-keluarga kita. Iya benar. Ya dong, mungkin kayak dia dari umur berapa udah diterima dari keluarganya. Kalau gue umur 25-26 baru kayak, oh keluarga gue baru nerima apa adanya gue, maksudnya gitu kan? Dengan personality gue yang seperti ini dengan ke teman-teman gue gitu. Kalau lo sendiri? Kalau gue sendiri jujur waktu itu di era-era usia 28 dimana maksudnya gue udah mulai kayak lulus sekolah psikologi. Udah tuh gue mulai mencari kemerdekaan diri gue. Jadi I don't care what people say gitu kan. Kenapa nggak jadi ini, kenapa nggak jadi itu gitu loh. Gue nggak bisa, karena apa? Hampir setengah hidup gue tuh gitu. Lo kalau di sini aja, Romi, itu kan capek ya, Bo? Gitu. Tapi udah, gue sudah selesaikan kewajiban gue sebagai anak yang baik dan budiman, S1 gitu kan. Udah, akhirnya gue mulailah itu mencari siapakah diri aku sebenarnya, wahai pujangga. Jadi kamu adalah anak gembala. Body tomboy. Coya. Nggak, jadi akhirnya ya udah gue jadi kayak merasa bahwa dunia entertainment itu adalah hidup gue. Dari situlah gue merasa yes, I'm freedom untuk hal kayak ini gue, ini kerjaan gue bisa kaya dari sini. Sorry ya, Bo, bukan semua. Gue bisa hidup dari sini, Bo. Dan gue bisa menginspirasi orang-orang juga. Gitu kan. Gue bisa ngajar, gue bisa jadi seorang yang gue mungkin bukan influencer karena gue nggak tahu lah influencer itu apa ya konotasinya kayak gimana. Tapi maksudnya ketika ada orang bertanya, gue bisa menjawab gitu loh. Kan lo bisa menjadi influence untuk surrounding lo walaupun kecil. Tapi yang penting orang-orang sekeliling lo bisa kena aja, satu orang bisa berubah, dia bisa merubah begitu banyak orang lain lagi ya dong. Nah itu dia prinsip gue, Pay forward, Say. Itu prinsip gue. Jadi berkat buat orang lain. Waduh, Zai, berat Zai. Ada sayap gak di belakang gue? Wah. Sinar-sinar gak? Gitu, jadi maksudnya sekarang yang di usia mau ke 40 tahun ini, ya walaupun corona gitu kan, maksudnya kayak kerjaan juga secara dunia MC juga nggak ada, tapi karena gue merasa gue tahu siapa gue tahu arah hidup gue mau kemana, gue tahu bakat gue apa, gue tahu bagaimana untuk gue punya tagline jadi berkat buat orang lain gitu loh. Akhirnya gue bisa melakukan itu kayak gini. Kayak Patricia gue ketemu juga itu pasti itu jodoh, ya kan? Udah lama nggak ketemu, tiba-tiba Pat udah jadi orang, gue juga udah jadi orang. Tapi pada akhirnya, jadi dulu gue monyet ya. Terus? Gue lu tungkas sarung. Ada. Nah, tapi akhirnya kita ngeblend gitu loh. Kita ngeblend karena apa? Gue selalu percaya, Pat, ketika kita dipertemukan sama orang pasti ada alasannya. Yes. Alasannya adalah gini, lo pejuang, gue juga pejuang. Lo kerja keras, gue kerja keras. Itu yang kita tuh jadi sama-sama bisa kayak bersinergi jadi teman, partner kerja, teman gila-gilaan. Bukan lagi. Dan lo memerdekakan diri lo, gue juga memerdekakan diri gue. Tapi yang pastinya seneng banget. Tapi gini, gue sih cuma punya pesan. Kayak buat teman-teman mungkin yang baru masuk dunia entertainment MC gitu. Gue masih belajar, Pat, gue masih belajar. Kita semua masih belajar. Kita masih belajar. Buat gue belajar itu sampai mati gitu. Kalau mati, lo sudah selesai belajar gitu. Apapun itu. Gue bilang ini cuma satu gini. Attitude selalu gue bilang, kerja keras deh. Yang paling penting adalah lo tahu diri lo siapa. Lo tahu what do you want gitu loh, ya kan? Lo mau kemana? Lo mau punya apa? Tujuan hidup lo apa, goal hidup apa gitu. Jadi lu kan MC off air, gue kasih lu kerjaan nih. Lu closingin buat gue. Anggap nih YouTube channel lu Patricia Gal ya. Lu Patricia Gal. Pakai gaya gue ya. Iya, Oke, so Dika, finally kita udah ngobrol-ngobrol banyak dengan Kado Chow di sini. Dan juga pastinya apa yang kita omongin ini, kalau misalnya kalian suka, boleh menjadi satu buah referensi dalam hidup, ya kan? Kalau misalnya nggak suka, ya nggak apa-apa, doakan saja semoga kalian suka, ya kan? Gitu. Bagi yang banyak dosa, juga banyak-banyak ya kan? Semoga jadi berkat orang lain. Kalau misalnya udah banyak berkat juga, jangan sombong. Jangan sombong. Mama bilang apa? Prinsip padi, semakin tinggi, semakin layu. Enggak gitu juga kali, Ibu kayak Sadako deh. Iya, coya. Oke, tapi pastinya selalu gue bilang bahwa jadilah diri sendiri, bekerja, berkarya, stop julid, ya kan? Stop julid, menghasilkan sesuatu karena apa? Hidup cuma satu kali. Sambungin, Bu. Nggak tahu lagi. Hidup satu kali, do the best for your life dan juga sayang keluarga lo. Sarang heyo. Thank you so much Kado for coming here. Udahan dong. 2 jam udah panjang ya kan? Kamu terbawel banget sama gue ya.
Oke, Episode 3 guys, ya. Pokoknya guys jangan lupa untuk subscribe and follow ini orang Kado Chow, dia ada YouTube channel juga. Follow dia, subscribe dia biar dia terus berkarya dan jadi semangat terus. Betul. Dan juga ini dong, ayo dong follow Instagram aku dong, bisa swipe up gitu. Ya kan? Dapat 5.000 susah banget sih, Wak, beneran deh. Ya kan @kadochow17 ya. Dan kalau buat teman-teman yang mau belajar MC, basic MC bisa langsung belajar sama Kado Chow. Dia lagi buka beberapa kayak webinar gitu juga. So ikutin terus, follow dia. Jadi kalau misalnya ada kelasnya kalian juga bisa ikuti. Bener banget. Yang pastinya semoga sukses semuanya dan juga raih cita-citamu apa yang mau ya kan. Gitu, Bang. Alright, thank you so much. God bless you semua. Kapun Kak.